Mari kita satu hati dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi hari ini kalau kami boleh menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami hingga kami boleh memahami, mengerti, merenungkan, bahkan mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau katakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Ya, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema mendengarkan suara Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, tentunya hari ini kita akan dalam topik ini kita akan membahas tema mendengarkan suara Tuhan. Ini adalah bagian yang pertama. Ya, setelah kita membahas 2 minggu lalu, ya, tentang doa-doa yang berbahaya, saya berharap kita semakin semangat tentang doa daripada sebelumnya. Katakan amin. Ya. Dan lebih yakin bahwa doa adalah keterampilan yang kita kuasai dengan sangat baik. Kita akan mempelajari satu topik lagi tentang doa yang menyebabkan kebingungan dan kefrustasian yang paling besar, yaitu belajar mendengarkan suara Tuhan. Di sini kita akan bahas 2 hal penting, yaitu yang pertama, bagaimana kita tahu apakah yang sedang kita dengar berasal dari Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara Allah berbicara kepada manusia. Ya, bagian pertama, bagaimana kita tahu apa yang sedang kita dengar berasal dari Tuhan. Ya, ini yang akan kita bahas hari ini. Ya, tentunya minggu depan kita akan membahas tentang bagaimana cara Allah berbicara kepada manusia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada, berbicara kepada Tuhan itu mudah. Tetapi mendengarkan Dia, mendengarkan suaranya, mengerti pimpinannya, itu jauh lebih sulit. Katakan amin. Jika berbicara tentang berbicara, ya, saya banyak melakukan itu. Kenapa? Sudah menjadi bagian dalam deskripsi pekerjaan seorang pengkhotbah atau hamba Tuhan atau gembala atau pengajar atau dosen untuk kita banyak berbicara. Sampai suatu saat saya berpikir dan bertanya dalam diri sendiri, apakah mereka mendengarkan saya? Kemudian pertanyaannya kepada diri saya adalah seberapa sering saya juga berbicara terus-menerus kepada Tuhan melalui doa-doa saya dan saya belum mendengarkan Tuhan berbicara kepada saya. Saya muncul, ya, dengan doa dalam doa, dengan agenda, dengan daftar doa dan rencana. Saya memberitahu Tuhan apa yang Dia pikirkan. Saya memberitahu Tuhan, ya, apa yang harus Tuhan lakukan. Saya memaksakan ide-ide saya pada Tuhan, lalu saya pergi senang setelah saya mengekspresikan sudut pandang saya. Dan Tuhan mungkin sepertinya berkata, bro, kamu belum mendengarkan suaraku. Kamu belum mendengarkan apapun yang aku katakan. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada, doa bukan hanya waktu bagi kita untuk berbicara kepada Tuhan, tetapi doa adalah juga waktu untuk mendengarkan Tuhan, untuk lebih mengenal Tuhan, untuk mengerti jalan-jalannya, jalan-jalan Tuhan, untuk mendapatkan perspektifnya Tuhan. Jika kita mempelajari kembali manfaat doa, kita akan menyadari bahwa sebagian besar doa bukanlah tentang kita memberitahukan berbagai hal kepada Tuhan, tetapi tentang kita menerima sesuatu dari Tuhan. Tuhan ingin berkomunikasi dengan kita. Dia ingin kita mendengar suaranya dan hatinya. Katakan amin. Alkitab mencatat lebih dari 2000 kejadian dalam perjanjian lama ketika Tuhan berbicara kepada manusia. Dalam perjanjian baru, Tuhan tidak hanya melanjutkan berbicara, tetapi Dia juga berjanji akan mengirimkan Roh Kudus untuk mengajar kita dan mengingatkan kita tentang apa yang Yesus katakan. Yohanes 14 ayat 26 katakan begini, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, ya, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Tuhan ingin berbicara kepada kita, bahkan Dia mungkin sudah melakukannya, tapi bisa saja kita menyadari atau tidak menyadari. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada, ketika saya berdiskusi dengan beberapa teman dengan topik mendengarkan suara Tuhan,
Ya. Berulang kali saya mendapatkan jawaban bahwa kita tidak tahu bagaimana mendengar suara Tuhan. Dan kalau kita lihat emosi yang dikemas dalam kalimat itu berkisar dari frustasi, bingung, sampai mungkin malu. Ya, kebanyakan orang beranggapan bahwa itu seharusnya mudah. Mendengarkan suara Tuhan itu harusnya mudah. Mereka menganggap bahwa doa itu seharusnya mudah. Dan ketika tidak, jadinya tidak mudah, ya, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Apakah ini salah? Apakah Tuhan salah? Apakah karena kita kurang indera keenam? Atau kita tidak memiliki kode alam yang bisa memecahkannya? Ya. Nah, saya pikir persoalannya, sebagian persoalan adalah kata yang kita gunakan. Kenapa? Yuk kita bahas. Suara dan mendengarkan dan mendengar, suara dan mendengar menyiratkan indera pendengaran, betul? Tetapi Tuhan sangat jarang berbicara dalam bentuk audible. Dia melakukan beberapa kali dalam Alkitab dan membuat banyak orang ketakutan. Saya tidak menyarankan kita membutuhkan kata yang berbeda. Saya pikir nggak perlu juga. Mendengar adalah sesuatu yang bisa kita tangkap. Perhatikan baik-baik. Dan itu adalah istilah yang dipakai Alkitab berulang kali. Jadi daripada mengubah katanya, kita perlu mengembangkannya. Ya. Mendengar Tuhan tidak terjadi di telinga kita, tetapi dengan hati kita. Ini dulu yang kita harus pahami. Suara Tuhan tidak bergetar di gendang telinga kita, tetapi bergema di dalam roh kita. Ini yang harus kita pahami. Suara Tuhan tidak datang seperti badai, tetapi sebagai angin sepoi-sepoi. Suara Tuhan suaranya sangat mudah dilewatkan, sangat mudah diabaikan, ya. Setidaknya untuk sesaat. Tetapi suaranya memberi kehidupan ketika kita mendengarnya. Saya kasih ilustrasi, seperti hubungan. Apapun, interaksi kita dengan Tuhan akan bersifat pribadi dan unik. Dan akan bertumbuh dan berkembang dengan kecepatannya sendiri, dengan proses waktunya sendiri. Hari ini saya tidak bisa mengajari bapak atau ibu atau saudara-saudara atau jemaat komisi di mana pun berada yang akan tiba-tiba membuat suara Tuhan itu mudah didengar. Bukan. Sebaliknya saya hanya ingin membagikan kepada kita semua di sini beberapa hal yang telah membantu saya dalam mendengarkan suara Tuhan dalam hidup saya. Jadi saran saya, belajarlah dari yang saya bagikan ini jika hal ini memang membantu. Tapi jangan mengikutinya seperti buku peraturan. Ya, paham ya Bapak Ibu Saudaraku? Karena datanglah kepada Tuhan dengan pemberian paling berharga yang bisa kita persembahkan. Dan satu-satunya yang Tuhan inginkan adalah diri kita sendiri. Katakan amin. Janji Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 13. Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ya. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Bapak Ibu Saudaraku, kita adalah manusia. Kita tidak selalu mengerti hal-hal rohani dengan benar. Betul ya? Tuhan tidak berharap kita demikian. Tuhan sabar, Tuhan baik, Tuhan penuh kasih. Tuhan menemui kita di tempat kita berada. Dan Tuhan tidak meninggalkan kita di sana. Dia membawa kita mendekat kepadanya, ya, dan mengajari kita untuk mendengar suaranya. Mendengar Dia lebih baik. Walaupun proses itu lambat dan bisa sulit, tapi itu bermanfaat. Katakan amin. Carilah Tuhan, dengarkanlah Tuhan. Sabar, tekun, percayalah bahwa Dia akan membantu kita. Kita akan belajar mendengar suara Tuhan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana saya tahu itu Tuhan? Sebelum kita melihat cara-cara praktis untuk mendengarkan dari Tuhan, mari kita berbicara tentang seperti apa suara Tuhan itu. Bagaimana kita tahu apakah kita mendengar dari Tuhan atau dari keinginan kita sendiri?
Apa perbedaan antara pemikiran Tuhan dan pemikiran kita? Apakah mimpi misalnya tadi malam berasal dari Tuhan, atau mungkin berasal dari gluten yang kita makan? Ya, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, dalam hal mendengar suara Tuhan, saya pikir tantangannya seringkali bukan mendengar suara Tuhan, tetapi memilih suara itu dari kekacauan suara-suara lain yang menuntut perhatian kita. Ada begitu banyak hal yang menuntut perhatian kita, sehingga sulit untuk mengetahui mana yang berasal dari Tuhan dan mana yang bukan. Pernahkah kita berada di pintu gerbang bandara atau di tempat ramai lainnya seperti mall, ya, dan seseorang sedang nonton video di ponsel mereka dengan volume yang penuh, gitu ya. Jadi kedengaran kemana-mana, dia juga nggak pakai headphone. Sementara itu semua orang memberikan lirikan, ya, geleng-geleng kepala, tanya kenapa orang tuh nggak sadar diri, gitu ya. Tentu kita berharap kita punya headphone lebih. Kenapa? Bisa kita kasih ke dia, ya kan, headphone-nya, supaya bisa diberikan kepada orang itu, dan biar mereka bisa menonton video mereka sendiri dan melindungi kewarasan kita tentunya. Namun yang menarik Bapak Ibu Saudaraku, dari orang tadi, dari yang nonton video di handphonenya tanpa headphone itu, dia memperhatikan layarnya. Kenapa? Karena penonton video ini dikelilingi oleh gerakan dan lirikan dan kebisingan, tetapi orang ini tidak menyadarinya. Jadi orang ini disetel hanya untuk satu suara, ya, satu sumber informasi. Saya juga nggak tahu video apa, ya, yang ditonton, tapi saya melihat video itu begitu penting. Artinya apa? Kita harus seperti orang ini, menginginkan fokus yang tajam dalam hal mendengarkan Tuhan. Katakan amin. Ada lebih banyak yang bisa Tuhan tambahkan pada hidup kita daripada semua video TikTok, ya, baca WA, Reels Instagram, di dunia yang penuh dengan kebisingan, gerakan, stres dan adrenalin. Saya berharap saya bisa menyingkirkan semuanya itu ketika perlu, dan hanya bersama Yesus. Saya ingin bisa memilih suara Tuhan dari semua hiruk pikuk di sekitar saya. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, bagaimana kita tahu apakah yang sedang kita dengar itu berasal dari Tuhan? Paling tidak ini ada 6 saran yang bisa kita pelajari dan pahami bersama, agar kita tahu bahwa kita mendengar suara Tuhan. Yang pertama, suara Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Tuhan tidak pernah bertentangan dengan firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab. Katakan amin. Apa yang kita pikir, kita dengar, Dia katakan di dalam hati kita melalui berbagai keadaan. Dari saran yang kita terima atau cara lain, selalu subjektif, ya. Artinya ada unsur keraguan di dalamnya. Karena kenapa? Kita adalah manusia yang bisa salah. Itu mungkin benar, mungkin juga salah, atau seperti yang sering terjadi, mungkin campuran keduanya. Namun sebaliknya, firman Tuhan, yaitu Alkitab, benar-benar akurat. Jadi kita tidak perlu khawatir apakah itu benar atau salah. Memahami atau menaatinya terkadang bisa menantang, tetapi itu bisa dipercaya. Ini berarti kita bisa dan harus membandingkan apa yang kita pikir kita dengar dari firman-Nya. Perhatikan firman-Nya. Jika cocok, maka kita memiliki keyakinan yang lebih besar bahwa kita mendengar dengan benar. Jika tidak, maka kita harus melepaskannya. Itu bukan. Tidak peduli berapa banyak orang, tidak peduli berapa banyak tanda, tidak peduli banyak mimpi atau suara yang memberitahu kita. Tapi jika tidak sejalan dengan firman Tuhan, maka itu bukan suara Tuhan. Katakan amin. Karena Tuhan tidak akan menuntun kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak dan karakternya yang disingkapkan di dalam Alkitab. Katakan amin. Yang kedua, bagaimana kita bisa memahami kalau itu mendengarkan suara Tuhan? Suara Tuhan itu membawa damai sejahtera. Terkadang itu ada damai sejahtera langsung, keheningan, ketenangan, rasa sejahtera. Di lain waktu itu mendorong kita ke arah yang sesuatu yang sulit, seperti kita minta maaf pada orang yang kita sakiti, ya, yang membawa damai sejahtera setelah kita taat.
Jika suara yang kita dengar membawa pada damai sejahtera sejati, itu mungkin dari Tuhan. Tapi kalau suara yang kita dengar itu membawa kebingungan, membawa kekacauan, mungkin bukan dari Tuhan sama sekali. Kenapa? Alkitab menyebut Tuhan sebagai Allah damai sejahtera. Dan damai sejahtera harus menjadi ciri khas hubungan kita dengan Tuhan. Katakan amin. 2 Tesalonika 3 ayat 16 katakan gini. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jika kita mengevaluasi berbagai pilihan yang berbeda dalam suatu keputusan, tanyakan pada diri kita, apa yang paling membuat saya damai sejahtera? Keputusan apa yang akan menghasilkan damai sejahtera Allah dalam jangka panjang? Ya, kita sudah belajar 2. Yang ketiga, suara Tuhan biasanya tenang. Sangat mudah untuk melewatkan jika kita tidak mendengarkan. Itu berarti kita harus memiliki niat untuk mendengarkan suara Tuhan. Jadi harus punya kekuatan, ya, keinginan yang kuat, ya, untuk kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kenapa? Karena suara Tuhan menenangkan hidup kita. Kita mungkin perlu menghentikan jadwal kita secara teratur, bahkan memperlambat normal kita, supaya ada ruang yang dibangun setiap hari untuk diam dan mendengarkan. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan menyatakan hal ini kepada Nabi Elia dengan cara yang dramatis, ya. Tentunya di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai dengan 13. 1 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai dengan 13. Saya bacakan. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Ayat 12. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Ayat 13. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya lalu pergi keluar dan berbunyi di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah kisah bagaimana Elia baru saja memenangkan kemenangan spektakuler melawan penyembahan Baal, yang mana Israel ditawan oleh penyembahan berhala tersebut. Namun karena hal itu juga, ya, kisahnya Elia mendapat permusuhan dari Ratu Isabel. Ancaman Ratu Isabel membuat dia sangat takut sehingga melarikan diri ke padang gurun. Di situ Elia kelelahan, di situ Elia tertekan, di situ Elia takut dan dia sangat ingin mendengar suara Tuhan. Elia mengetahui kehadiran Tuhan, bukan dalam badai atau gempa bumi atau api. Meskipun Tuhan cukup kuat untuk mengendalikannya, tapi hadirat Tuhan ada dalam bisikan, dalam ketenangan, dalam keheningan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita perlu memberi ruang dalam hidup kita untuk mendengar bisikan itu. Banyak orang melakukan ini dengan memiliki waktu saat teduh di pagi hari, sebelum mereka terjun dalam sibukan hari itu. Yang lain lebih suka melakukannya di malam hari, ketika hari sudah berakhir, dan atau ada waktu untuk berhenti sejenak dan merenung. Saya tidak mengikat, mau pagi, siang, sore silahkan Bapak Ibu, atau malam. Sepanjang itu berhasil bagi kita dan kita bisa menyesuaikan dengan jadwal kita, ubahlah jadwal sesuai dengan waktu kita. Ya. Yang keempat, suara Tuhan itu tidak nyaman, namun penuh kasih. Jika suara Tuhan sesuai dengan pikiran kita sendiri sepanjang waktu, itu mungkin bukan Tuhan. Jika suara Tuhan sesuai dengan pikiran kita sendiri sepanjang waktu, mungkin itu bukan Tuhan. Tuhan berbicara untuk diri kita. Tuhan mengkonfrontasi dosa. Tuhan menyingkapkan kelemahan, mengungkapkan kerentanan, membersihkan luka yang coba kita sembunyikan. Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga Bapak Ibu Saudaraku terkadang dapat menyakiti kita, tetapi selalu untuk kebaikan kita. Katakan amin.
Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan adalah teman, Tuhan adalah sahabat yang dijelaskan di dalam Amsal 27 ayat 6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Amsal 27 ayat 6. Tuhan tidak menghukum, tetapi Dia menginsafkan. Apa bedanya? Penghukuman mengatakan, engkau baru saja melakukan kesalahan itu. Dan kau melakukan seperti itu karena kau gagal. Kau melakukan segala sesuatu dengan salah, sebenarnya kau payah. Kau tidak berharga, kau tidak berpengharapan. Itu penghukuman. Penghukuman menganggap kita bahwa kitalah penyebab, sebagai penyebab yang kalah. Penghukuman itu umum, biasa dilakukan, suram dan dipenuhi dengan keputusasaan dan rasa maaf. Berbeda dengan penginsafan. Penginsafan di sisi lain membawa pengharapan. Penginsafan itu berkata, ya, kau salah, tetapi aku, Tuhan, ya, mengasihimu dan sudah mengampuni. Sekarang kau harus memperbaikinya dan kau perlu melakukan hal-hal yang berbeda di masa depan. Penginsafan memberitahu kita bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Sehingga apa? Dia mengoreksi kita ketika kita membutuhkan. Penginsafan itu spesifik, praktis, dan penuh kasih. Dan penginsafan itu datang dengan kasih karunia untuk kita berubah. Katakan amin. Saya tidak mengatakan bahwa Tuhan akan selalu mengatakan hal-hal yang tidak suka kita dengar. Tidak. Dia bukan Tuhan yang penuh kritik, yang ada hanya untuk menunjukkan kegagalan kita. Bukan itu. Seringkali terutama ketika kita lemah atau terluka, justru suara Tuhan akan menjadi sesuatu yang kita inginkan dan butuhkan. Suara Tuhan akan menghibur, mendorong, menguatkan, dan menopang. Katakan amin. Apapun yang Tuhan katakan itu akan jujur, Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin bukan apa yang kita harap kita dengar atau berusaha kita dengar. Tetapi apa yang Tuhan katakan menjadi sesuatu yang perlu kita dengar. Dan akan membawa kesembuhan dan kehidupan. Katakan amin. Beberapa dari kita mungkin memiliki pengkritik, ya, di dalam yang tanpa ampun mengkritik semua yang kita lakukan. Saya mau katakan itu bukan Tuhan. Mungkin juga beberapa kita memiliki klub penggemar internal yang memberitahu kita bahwa hal terbesar, ya, setelah hal lainnya, bahwa kita adalah hal yang terbesar, ya, itu juga bukan Tuhan. Kenapa? Ini pengkultusan individu. Suara Tuhan akan sering mengatakan apa yang tidak kita harapkan. Suara Tuhan akan meyakinkan kita, ya, tetapi menantang kita, akan memberi kita damai sejahtera di hati, tapi mendorong kita keluar dari zona nyaman kita. Akan menepuk punggung kita sembari menendang kita secara bersamaan dengan cara yang baik. Yang kelima, suara Tuhan penuh perhatian dan kasih terhadap orang lain. Yakobus memberi gambaran yang berguna tentang suara Tuhan ketika dia berkata dalam Yakobus 3 ayat 17. Ya, Yakobus 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Perhatikan, berapa banyak dari kata-kata itu yang pernah berhubungan dengan perilaku sosial kita. Pendamai, peramah, penurut, belas kasihan dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Tuhan peduli dengan bagaimana kita memperlakukan orang-orang, Bapak Ibu Saudaraku. Dia mengasihi mereka sama seperti Dia mengasihi kita. Perhatikan, Tuhan mengasihi orang-orang sama seperti Tuhan mengasihi kita. Ketika kita berdoa, kita perlu menyaring apa yang kita dengar melalui daftar tadi. Pendamai, peramah, penurut, ya, belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Jika kata-kata saya dimulai dengan Tuhan memberitahu kita dan kita kemudian menuntut hak-hak kita kepada Tuhan, saya mau katakan itu adalah red flag. Ya. Bukan karena kita tidak punya hak, Bapak Ibu Saudaraku. Kita punya hak. Tetapi saya jarang memerlukan Tuhan untuk mengingatkan saya tentang hak-hak kita. Lebih sering saya membutuhkan Tuhan untuk mengingatkan saya bahwa jalan salib adalah jalan kasih dan pelayanan yang penuh pengorbanan.
Ketika kita berpikir Tuhan mungkin berbicara kepada kita, periksalah itu lewat tes hikmat yang dari atas. Jika tidak lulus, berdoa lagi, dengarkan lagi. Ada banyak hal yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Ya. Yang keenam, suara Tuhan diteguhkan dengan berbagai cara. Dalam perjanjian lama, kesaksian di pengadilan ya hanya dianggap sah jika itu diteguhkan oleh 2 atau 3 saksi. Ya, Ulangan 19 ayat 15. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Prinsip ini juga diulang di perjanjian baru di dalam 2 Korintus 13 ayat 1. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, gini. Biasanya, jika Tuhan memberitahu kita sesuatu yang penting, ya, Dia akan mengulangi pesan itu beberapa kali dan lebih dari satu cara. Perhatikan, contohnya. Tuhan menjanjikan Abraham pada beberapa kesempatan bahwa suatu hari Abraham akan memiliki keturunan, meskipun istrinya mandul. Ya, bisa kita lihat. Kejadian 12 ayat 2, Kejadian 17 ayat 1 sampai dengan 21, Kejadian 18 ayat 10. Tuhan mengutus nabi, banyak nabi untuk apa? Memperingatkan agar Israel bertobat serta bernubuat tentang juru selamat, ya, yang suatu hari akan datang. Jadi Tuhan tahu kita perlu mendengar beberapa hal lebih dari sekali. Kita tidak selalu melakukan dengan benar pertama kali. Kita mungkin bingung, tidak yakin. Ya, apakah kita mendengar dengan benar atau mengada-ngada? Jika kita terkadang merasa demikian, itu hal yang baik. Artinya apa? Kita cukup rendah hati untuk tahu kita bisa saja salah. Orang yang selalu yakin mendengar Tuhan dengan benar, itu terkadang membuat saya takut, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena itulah kultus individu dimulai. Jika kita berpikir kita mungkin mendengar dari Tuhan, mulailah dengan memeriksa poin-poin sebelumnya yang telah kita bahas. Pertama, apakah itu selaras dengan firman? Apakah itu ada damai sejahtera? Apakah tenang itu pasti? Apakah apakah menghibur tetapi sedikit gak nyaman? Apakah mempromosikan kasih terhadap orang lain? Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita benar-benar ketika mau mendengarkan suara Tuhan, kita harus tahu kelima hal tadi. Suara Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Suara Tuhan membawa damai sejahtera. Suara Tuhan biasanya tenang. Suara Tuhan tidak nyaman tapi penuh kasih. Suara Tuhan penuh perhatian dan kasih terhadap orang lain. Dan suara Tuhan diteguhkan dengan berbagai cara. Maukah kita mendengarkan suara Tuhan? Mari kita checklist keenam ini, supaya kita dapat mendengarkan suara Tuhan lebih dalam lagi. Supaya kita dapat lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan kami. Terima kasih Engkau membukakan satu hal. Bagaimana kami mendengar suara-Mu Tuhan. Bagaimana kami memahami Tuhan. Bagaimana kami mempelajari Tuhan. Bahwa kami bisa mendengar suara-Mu. Paling tidak kami mengerti Tuhan, bahwa suara Tuhan itu selalu sesuai dengan firman-Mu di dalam Alkitab. Suara-Mu Tuhan selalu membawa damai sejahtera. Suara-Mu Tuhan selalu membawa ketenangan. Suara-Mu Tuhan mungkin kadang gak nyaman, tapi itu penuh kasih. Suara-Mu Tuhan itu penuh perhatian dan kasih terhadap orang lain. Dan tidak ada kebencian di sana. Suara-Mu Tuhan diteguhkan dengan berbagai cara. Tuhan, kami akan mempelajari banyak hal ini. Dan kami mulai mengaplikasikannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku, Jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.